jariyah. Mana dalilnya? Nabi waktu berkurban, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad, ku sembelih kurban ini untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Itu menunjukkan kurban untuk orang meninggal sampai pahalanya. Ini 3,5 juta untuk saya, ini 3,5 juta untuk almarhumah ibu saya. Bagus. Apa ada batas waktu melaksanakan akikah di luar 7 dan hari ke-40? Gak ada hari ke-40. Akikah itu 7, 14, 21. Referensinya di mana? Fikih sunnah. Penulisnya siapa? Sayyid Sabiq, ulama besar Mesir, Al-Azhar. Fikih Sayyid Sabiq, fikih sunnah diterjemahkan 50 bahasa sampai ke bahasa Rusia. Waktu Sayyid Sabiq berangkat ke Moskow, orang Islam di Rusia menyambut dia. Heran Sayyid Sabiq, kok banyak kali kenal saya? Karena buku saya sudah diterjemahkan ke bahasa Rusia. Nah, begitu. Jadi itu tentang hari-hari. Jika ada keluarga yang berhutang, sudah lama tidak dikembalikan, ketika diingat selalu bilang belum ada kekuatan untuk mencicil atau membayar. Hanya jika lihat sosial medianya anak-anak sekolah yang tidak terbilang murah, gaya hidup yang terbilang fleksibel, istri berpergian keluar negeri, jadi agak serba salah hati ini rasanya. Baiknya bagaimana Pak Ustadz? Lapor polisi. Penipuan. Daripada kita sakit hati, uangnya nggak kembali. Tapi saya nggak mau Pak Ustadz lapor, ikhlas. Tapi saya nggak ikhlas, lapor. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah. Saya ceramah di Bogor. Sebelum tausiah kita mampir dulu Pak Ustadz. Ya, mampir tertulis di depan garasi. Memberi pinjaman menambah musuh. Saya foto, langsung saya upload. Begitu melihat tulisan, wah sesuai, saya upload. Banyak yang setuju. Rata-rata yang nggak pernah dibayar utang. Memberi pinjaman menambah musuh. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 282, satu halaman full tentang mencatat utang. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai limit batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah diangkat satu orang penulis, wala ya'ba katibun ayaktub kama 'allamahullah, jangan sampai dia enggak mau nulis, wastashidu syahidaini min rijalikum, angkat 2 orang saksi laki-laki, illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa mar'atani, 2 orang perempuan, antadilla ihdahuma, kalau yang satu lupa, fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, yang lain ingat. Sampai sedetil itu. Gak ada sholat subuh 2 rakaat pakai kunut, gak pakai kunut dalam Quran, gak ada. Cukup dalam hadis. Tapi tentang utang piutang begitu detail. Kenapa tentang utang piutang detail? Karena kalau tidak dibayar, ruhnya tak diterima Allah, makan haram, dan terus. Prinsip utang ini 3. Yang pertama catat, yang kedua tagih, sampai harinya tagih. Fa in kana zu usratin, kalau dia tidak sanggup bayar, tambah waktunya. Fa naziratun ila maisarah. Kapan kamu bisa bayar? Janji kemarin kan 1 Juni. Kasih saya 17 Agustus, habis panjat pinang. Oke, 17 Agustus. Fa naziratun ila maisarah, kasih dia waktu sampai 17 Agustus kita tagih. Kapan lagi? Kata dia, saya sedang sulit. Masuk yang ketiga. Wa antasaddaqu khairul lakum, sedekahkan saja lebih baik. Tapi ayat yang ini dihafal oleh yang memberi, bukan yang utang. Kenyataannya sekarang yang hafal ayat ini yang utang. Maka pas kita tagih, kapan bayar? Langsung dibacakannya ayat itu. Wa antasaddaqu khairul lakum, kamu sedekahkan lebih baik. Banyak orang salah hafal ayat sekarang. Ustadz pernah diutangin nggak bayar-bayar. Dapat Ustadz, dapat. Di mana caranya?
nggak banyak yang dia pinjam. 10 tahun yang lalu, waktu saya baru lulus CPNS, ternyata semua yang ikut CPNS ini kena. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, semua yang lapor ke saya. Saya cuma 400.000, tapi perbuatan dia ini tidak benar. Jumpa di kantor, saya tanya, kapan kau bayar? Katanya nomor saya ini, nomor kau 3, setiap hotel gak diangkat. Kau kapan bayar? Nantilah ini, kau bayar Selasa pagi. Selasa pagi kau bayar. Kalau tidak kau bayar Selasa pagi, kau kampak kepala kau. Orangnya besar juga. Saya sendiri lihat. Selasa pagi langsung dibayar. Apa? Yang lain korban-korban pada nanya saya. Katanya udah dapat. Dapat saya bilang. Gimana caranya? Gini caranya. Gak ada yang salah. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Ada juga yang nggak bayar, lebih banyak lagi. Lebih banyak pula bensin kita menagihnya daripada yang mau ditagih. Daripada menggumpal di dalam, mengkristal jadi jantung koroner, lebih baik kita lepaskan aja. Akan datang kalau ada lagi model seperti itu, nggak usah dikasih pinjam. Saya mau minjam 10 juta, kasih aja 100.000. Nah, ini pergi, kau jangan datang lagi. Daripada kita berdosa, pahala nggak jelas, dosa bertambah, pikiran bercabang. Berpengaruh pada kita ke keluarga, mengaruh sikap kita ke rumah, mengaruh ke dalam ceramah. Ceramah. Ini saya tenang nih karena nggak ingat itu. Ini mulai emosi nih karena ingat. Ngaruh ya. Karena ibu ingat, bapak ingat kan dengan ini. Jadi muncul semua file-file. Apakah diperkenankan, ini agak berat ya. Apa diperkenankan poligami dengan anak bapak mertua dengan 2 istri yang anaknya lain ibu? Ini bapak mertua kebetulan menikah dengan istri yang pertama nih dari istri bapak mertua yang Jakarta. Rupanya bapak mertua ini punya cabang di Bandung. Mau menikah lagi dengan adiknya lain ibu, tak boleh. Kenapa? Masih satu binti. Dalilnya mana? Wa antajma'u bainal ukhtaini. Jangan kau gabungkan antara 2 yang bersaudara, kecuali kalau meninggal yang si A itu boleh. Makanya ada istilah di kampung kami, ganti tikar atau ganti guling. Nah, itulah dia meninggal. Bagus kalau menikah dengan perempuan, meninggal dia, menikah dengan adiknya, supaya apa? Supaya anak-anak ini dijaga oleh bibinya sehingga tak putus lagi. Tapi kalau dia masih hidup, tak boleh menggabungkan 2 orang yang bersaudara. Tapi dia sama-sama rela, Pak Ustaz. Kalaulah kerelaan membolehkan, maka nggak ada, mohon maaf. Kalaulah sama rela, kalau kerelaan menghalalkan yang haram, nggak ada orang berzina di dunia. Karena orang berzina itu rela, yang nggak rela itu orang diperkosa. Kok kenapa berzina? Sama-sama rela, Pak Ustaz. Mana bisa kerelaan menghapus hukum Allah? Kalau sudah haram, kata Allah haram, jangan ditentang. Bagaimana kalau dia tetap lakukan? Dia berzina, kedua-duanya berzina. Apa kewajiban hakim? Fasakh. Hakim memanggil polisi untuk memisahkan orang ini karena dia menyebabkan turunnya bala. Sebab dia melakukan perbuatan maksiat, berzina terang-terang. Karena dia sudah melakukan perbuatan haram, maka dia mesti difasakh salah satunya. Fasakh satu, baru dia bisa halal mereka. Kalau difasakh si A, halal dia dengan si B. Difasakh si B, halal dia dengan si A. Berkelahi mereka, cari C. Bagaimana mendidik anak yang berbeda tabiat sifat? Saya memiliki lebih dari 1 anak. Anak yang satu sangat penurut, lembut, mudah dididik, diarahkan. Anak yang satunya kebalikannya, pemarah, suka melawan,
sulit diatur. Adakah yang salah Pak Ustadz? Terkadang saya suka, jangankan anak yang adik-beradik, yang satu kembar pun sifatnya beda. Satu perut, satu bulan, sama-sama lahir, beda sifatnya. Saya punya teman beberapa yang kembar memiliki sifat yang bertolak belakang. Jadi bagaimana sikap orang tua? Orang tua macam main layang-layang. Kadang anginnya bagus, ulur, kadang angin kurang bagus, tarik. Jangan terlalu ditarik, nanti terbangnya tak tinggi. Jangan terlalu tinggi, nanti nyangkutnya terlalu jauh. Pandai-pandai. Jawaban Ustaz abstrak, karena pertanyaannya abstrak, jawabannya abstrak. Kalau pertanyaannya detail, saya jawab detail. Saya memiliki emas 100 gram, 1 on. Sudah lewat nisab. Tadi nisabnya 85, sekarang 100. Namun di bulan ke-11 sebelum haul ada kebutuhan membuat emas tersebut saya jual. Namun 2 minggu kemudian saya dapat rezeki dan bisa membeli emas 100 gram lagi. Jadi dari kasus di atas 2 minggu saya tidak memiliki emas tersebut sampai saya bisa membeli emas. Tepat 1 tahun dari awal saya membeli. Apakah saya tetap membayar zakat emas? Yang dilihat adalah keberadaan emas itu selama 1 haul. Selama 1 haul dia masih 85, hilang di tengah, berkurang di tengah, hilang muncul di tengah. Selama 1 haul masih ada, maka kena. Hilang sama sekali, berkurang 20, tapi nanti di akhir haul tetap ada, maka dia tetap kena 2,5%. Kalau mau keluarkan, kalau nggak mau nggak usah cukupkan 85. Buat aja dia di ambang 83, 85. Awasi terus. Sholat tahajud termasuk sholat yang bisa diqadha. Kapan waktu mengqadhanya? Nabi pernah sholat siangnya 12 rakaat. Kenapa sholat 12? Karena tahajud 11, gak bisa sholat siang 11. Diqadhanya yang 11, kalau siang jadi 12. Maka tahajud malam bisa diqadha, tapi jangan tiap hari. Kenapa? Qadha tahajud tiap hari, aku ketiduran terus. Tetap boleh sholat tahajud, termasuk boleh. Dalilnya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.